Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam yang meliputi kondisi masyarakat Mekah sebelum keislaman dan juga peristiwa-peristiwa penting sebelum kenabian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang periode dakwah di Mekah yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu kenabian dan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga dakwah secara terbuka. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tersebut dapat melancarkan pembelajaran pada hari ini. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kenabian dan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun poin-poin dalam materi ini yaitu tentang diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, turunnya wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dakwah secara sembunyi-sembunyi, adanya as-sabiqunal awwalun, serta terdapatnya pusat dakwah di rumah Arham bin Abil Arham. Langsung saja, saya akan menceritakan sedikit tentang kenabian dan juga dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering pergi ke Gua Hiro. Tujuannya yaitu untuk bertahanus atau seperti perjalanan spiritual. Nah, dalam perjalanan spiritual ini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Kalau di Masehi itu tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Di sini turunnya wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dari wahyu yang pertama kali turun tersebut, hal ini merupakan pertanda bahwa beliau telah diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Selain itu, beliau juga diperintahkan untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam dan menyampaikan kebenaran. Pada awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi atau secara syiriah. Hal ini dilakukan beliau selama kurang lebih 3 tahun. Tujuan dari dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah untuk menyampaikan kepada orang-orang terdekat beliau serta memetakan orang-orang yang mendukung beliau dan mempersiapkan sebagai juru dakwah yang nantinya akan membantu dalam proses penyebaran agama Islam. Nah, dari proses secara sembunyi-sembunyi ini masuklah beberapa orang. Yang pertama yaitu istri beliau sendiri, Khadijah radhiyallahu an. Yang selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi Muhammad, putra dari Abi Thalib, paman beliau. Terus masuk juga Abu Bakar yang merupakan sahabat beliau sendiri. Kemudian ada Zaid bin Harisah yang merupakan
pembantu beliau. Setelah keempat tokoh tadi masuk Islam, disusullah tokoh-tokoh yang lain seperti Utsman bin Affan, terus Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah. Terus disusul kembali dengan masuknya Islam Bilal bin Rabah, Abu Ubaidillah, Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul As'ad, Arham bin Abil Arham, Utsman bin Ma'zun, dan kedua saudaranya Khudamah dan Abdullah. Selanjutnya masuk juga Ubaidillah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, kemudian juga Said bin Zaid Al-Adawi bersama istrinya yaitu Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah yang merupakan saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Golongan-golongan ini kemudian disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang masuk Islam pada generasi yang pertama. Dalam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW menciptakan sebuah pusat dakwah yang terletak di rumah Arham bin Abil Arham. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, dakwah dengan cara terang-terangan atau dengan terbuka. Dalam subbab ini terdapat 4 pokok yang harus diketahui, yaitu tentang turunnya surat Al-Hijr ayat 94, proses dakwah secara terbuka, peristiwa Bukit Sofa, dan juga rencana untuk hijrah ke Yasrib. Setelah 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara sirriyah, turunlah ayat yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Mari kita baca bersama-sama. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Ayat tersebut menekankan bahwa tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah agar manusia tidak tersesat ke dalam jalan yang musyrik dan mengembalikan manusia kepada jalan ketauhidan. Adapun langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya secara terbuka, yaitu beliau mengumpulkan orang-orang Mekah di Bukit Sofa. Orang-orang Mekah pada saat itu yang sangat menghormati Nabi Muhammad SAW dan mengenal Nabi Muhammad sebagai orang yang dapat dipercaya, langsung setuju untuk berkumpul di Bukit Sofa. Bahkan paman Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab. Setelah masyarakat Makkah kumpul di Bukit Sofa, Nabi Muhammad SAW membuka dialog dengan bertanya, "Bagaimana pendapat kalian apabila aku katakan dari dalam gunung akan keluar kuda dan akan menerjang kalian?" Sontak masyarakat tersebut menjawab, "Ya, kami percaya, karena kami tidak pernah melihat engkau berdusta." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, "Aku adalah utusan Allah yang membawa peringatan bahwa akan adanya siksa yang keras." Kemudian Abu Lahab menjawab, "Kamu kesini hanya untuk mengumpulkan kami untuk mengatakan hal itu." Dan Abu Lahab melempari Nabi Muhammad dengan batu. Setelah kejadian itu berakhir, Nabi Muhammad SAW menjadi perbincangan hangat di kalangan kaum Mekah. Orang-orang Quraisy berencana untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Akan tetapi, meskipun rintangan dan halangan yang diciptakan oleh kaum Quraisy, umat muslim tetap semangat dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Bahkan, ada banyak sekali orang-orang yang mulai masuk agama Islam. Melihat hal tersebut, kaum Quraisy tidak tinggal diam dan semakin menindas kaum muslim.
Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW menyusun rencana untuk berhijrah ke Yathrib. Beliau mendatangi sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan membicarakan rencana tersebut. Abu Bakar As-Siddiq mendukung dengan sangat rencana yang telah disusun Nabi Muhammad dan bahkan setia mendampingi Nabi Muhammad. Saat itu, waktu malam hari, Nabi akan keluar rumah dan akan berencana hijrah dengan Abu Bakar. Akan tetapi saat itu, kaum Quraisy telah mengepung rumah Nabi. Tetapi atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar rumah dan pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dalam perjalanan, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Cara mereka memperoleh makanan yaitu dengan cara Abu Bakar memerintahkan pembantunya untuk menggembala kambing di sekitar Gua Sur dan meninggalkannya di saat malam hari agar susunya dapat dijadikan makanan untuk mereka. Kaum Quraisy yang tak kunjung menemukan Nabi Muhammad SAW tidak berhenti mencari cara. Ia mengadakan sayembara untuk para pemuda di Makkah bahwa siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup maupun mati akan mendapatkan imbalan 100 ekor unta. Setelah 3 hari bersembunyi di Gua Sur, Nabi dan Abu Bakar berencana melanjutkan perjalanan mereka ke Yathrib. Dalam perjalanannya, Abu Bakar merasakan pertanda buruk. Benar saja, ada pemuda yang bernama Suraqah yang merupakan pemuda yang mengikuti sayembara yang diadakan kaum Quraisy untuk membunuh Nabi. Ia berencana menghunuskan pedangnya kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi karena doa Nabi Muhammad, Suraqah tersungkur. Setelah mencoba berkali-kali, ia kemudian tersadar bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang biasa, merupakan orang yang terlindungi. Akhirnya ia kembali ke Mekah dan sadar. Kemudian ia menghapus jejak perjalanan Rasulullah SAW. Itulah tadi penjelasan tentang kenabian dan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang akan kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.